memang urusan rumah tangga ya. Tapi karena sudah kadung diketahui publik, jadi ya memang harus klarifikasi. Buya menyampaikan bahwa kalau sudah sah, sudah halal, sudah nggak perlu lagi memikirkan opini publik, karena yang menjalankan rumah tangga ini kan antara suami dan istri. Jadi ya sebagai istri, walaupun belum tercatat secara negara, tapi sudah berlaku hukum agama, sudah berlaku syariat Islam, ya saya tetap harus mendengarkan. Pernah nggak sih kamu ngerasa heran? Seseorang yang sudah melangkah sejauh melapor ke polisi, tiba-tiba justru memilih mundur dan mencabut laporannya sendiri. Apakah karena takut? Apakah karena tekanan? Atau justru karena ada cerita lain yang nggak pernah kita lihat di permukaan? Kasus Inara Rusli versus Insanul Fahmi adalah salah satu contoh nyata bagaimana sebuah konflik besar bisa berakhir dengan keputusan yang tak terduga. Dan di video ini, kita akan mengupas ceritanya secara lengkap, pelan-pelan, dari sudut pandang yang lebih manusiawi. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kamu like video ini, subscribe channel ini, dan share ke teman kamu, supaya kamu nggak ketinggalan update cerita viral dan kasus hangat lainnya. Sekarang, kita mulai ceritanya. Semua bermula ketika nama Inara Rusli kembali ramai diperbincangkan publik. Bukan karena karya baru, bukan pula karena gosip asmara, melainkan karena langkah hukum yang cukup serius. Inara diketahui melaporkan Insanul Fahmi atas dugaan penipuan. Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya berita selebriti biasa. Tapi bagi Inara, ini adalah titik di mana kesabaran bertemu dengan batasnya. Di awal cerita ini, Inara bukan datang sebagai sosok yang ingin sensasi. Ia datang sebagai seseorang yang merasa dirugikan, dikhianati, dan tidak mendapatkan kejelasan dari sebuah kepercayaan yang sudah diberikan. Banyak orang lupa bahwa sebelum sebuah laporan hukum dibuat, biasanya ada proses panjang yang penuh pertimbangan emosional. Keputusan melapor ke polisi bukan hal ringan, apalagi bagi figur publik seperti Inara, yang tahu betul setiap langkahnya akan disorot dan dihakimi. Namun pada saat itu, Inara memilih maju, bukan untuk balas dendam, tapi untuk mencari kejelasan dan keadilan. Publik mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi di balik layar? Bagaimana hubungan Inara dan Insanul Fahmi sebelum konflik ini muncul? Dan seberapa besar dampak dugaan penipuan ini terhadap kehidupan Inara? Di titik inilah, cerita mulai bergulir. Pelan, tapi penuh emosi. Karena ketika masalah sudah masuk ke ranah hukum, itu berarti ada luka yang tidak bisa lagi diselesaikan hanya dengan diam. Dugaan penipuan yang dilaporkan Inara bukan sekadar soal materi. Lebih dari itu, ini soal rasa percaya yang runtuh. Dalam banyak kasus serupa, kerugian terbesar bukan angka, tapi perasaan dibohongi oleh orang yang sebelumnya dipercaya. Di fase ini, Inara berada di posisi yang sulit. Di satu sisi, ia harus menghadapi kenyataan bahwa kepercayaannya mungkin disalahgunakan. Di sisi lain, ia harus siap menghadapi sorotan publik yang seringkali lebih kejam dari kenyataan itu sendiri. Netizen mulai berspekulasi. Ada yang langsung memihak, ada yang meragukan, dan ada juga yang menunggu fakta sebenarnya. Media pun berlomba-lomba mengangkat kasus ini, membuat ceritanya semakin besar dan semakin jauh dari ruang privat. Bagi Inara, setiap berita yang muncul bukan hanya informasi, tapi juga tekanan mental, karena setiap kata bisa ditafsirkan, setiap kalimat bisa dipelintir. Namun langkah hukum sudah diambil, mundur bukan lagi pilihan saat itu. Dugaan penipuan ini menjadi titik api yang membuat konflik ini membesar. Banyak yang mengira ceritanya akan panjang, penuh drama hukum, dan berakhir di meja hijau. Tapi ternyata, hidup tidak selalu berjalan sesuai prediksi publik. Ketika kasus ini mencuat, publik langsung bereaksi. Media sosial penuh dengan komentar, opini, dan asumsi. Ada yang mendukung Inara tanpa ragu, ada pula yang mulai mempertanyakan kronologi sebenarnya.
Disinilah tekanan terbesar muncul, karena bagi figur publik, konflik pribadi jarang bisa tetap menjadi urusan pribadi. Semua orang merasa berhak berpendapat, padahal hanya segelintir yang benar-benar tahu cerita utuhnya. Inara memilih tidak banyak bicara, ia membiarkan proses berjalan. Tapi diamnya justru menimbulkan spekulasi baru. Banyak yang mengira diam berarti lemah, padahal seringkali diam adalah cara seseorang bertahan. Tekanan ini bukan hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam diri. Setiap keputusan punya konsekuensi. Melanjutkan kasus berarti siap dengan proses panjang. Menghentikannya berarti siap dengan pertanyaan publik yang tak kalah tajam. Dan di titik inilah, cerita mulai bergerak ke arah yang tak terduga. Tanpa banyak drama, kabar itu muncul. Laporan penipuan yang diajukan Inara Rusli resmi dicabut. Bagi publik, ini mengejutkan. Bagi sebagian orang, ini membingungkan. Tapi bagi Inara, ini adalah keputusan yang telah dipikirkan matang-matang. Keputusan mencabut laporan bukan berarti masalah tidak pernah ada. Ini berarti ada jalan lain yang dipilih untuk menyelesaikan konflik. Jalan yang mungkin lebih sunyi, tapi lebih menenangkan. Banyak yang langsung bertanya, kenapa sekarang? Kenapa setelah semua ramai? Kenapa setelah kasus ini menjadi konsumsi publik? Jawabannya tidak sesederhana yang dibayangkan. Karena di balik keputusan ini, ada proses panjang yang tidak terlihat kamera. Alasan utama pencabutan laporan adalah perdamaian. Sebuah kata sederhana tapi penuh makna. Damai berarti berhenti saling menyerang. Damai berarti memilih menyelesaikan tanpa memperpanjang luka. Bagi Inara, perdamaian bukan berarti kalah. Ini adalah bentuk kontrol atas hidupnya sendiri. Ia memilih berhenti sebelum konflik ini mengambil lebih banyak energi, waktu, dan emosi. Tidak semua orang cukup kuat untuk memilih damai ketika mereka sebenarnya bisa terus melawan. Dan keputusan ini menunjukkan sisi lain dari Inara yang jarang dilihat publik. Secara hukum, pencabutan laporan berarti proses penyelidikan dihentikan. Polisi tidak bisa melanjutkan perkara tanpa adanya laporan aktif. Ini adalah prosedur yang berlaku. Namun, berhentinya proses hukum bukan berarti cerita ini selesai sepenuhnya. Jejak digital tetap ada, opini publik tetap berjalan, dan masing-masing pihak tetap harus menghadapi dampaknya. Bagi Insanul Fahmi, pencabutan laporan tentu membawa kelegaan. Namun, ini bukan akhir tantangan. Citra publik adalah hal yang tidak bisa dipulihkan hanya dengan satu keputusan damai. Nama yang sudah terlanjur muncul di pemberitaan akan selalu meninggalkan jejak. Dan ke depan, setiap langkah akan tetap diperhatikan publik. Di balik semua berita, Inara adalah manusia biasa, seorang perempuan yang harus menghadapi konflik, tekanan, dan pilihan sulit. Keputusannya mencabut laporan menunjukkan bahwa tidak semua luka harus disembuhkan dengan perlawanan. Kadang, melepaskan adalah bentuk keberanian tertinggi. Kasus ini mengajarkan kita tentang kepercayaan, komunikasi, dan batasan. Tidak semua masalah harus dibawa ke ranah publik, dan tidak semua konflik harus berakhir dengan kemenangan salah satu pihak. Kini, cerita ini memasuki bab baru, tidak lagi tentang laporan dan konflik, tapi tentang bagaimana masing-masing pihak melanjutkan hidup mereka. Publik boleh berspekulasi, tapi hanya Inara dan Insanul Fahmi yang tahu sepenuhnya apa yang mereka lalui. Itulah kisah lengkap update kasus Inara Rusli versus Insanul Fahmi, dari awal laporan hingga keputusan damai yang mengejutkan banyak orang. Kalau menurut kamu, apakah keputusan ini sudah tepat? Terima kasih sudah menonton. Temukan video menarik lainnya di playlist channel kami.